Halo Sobat Maju dimanapun kalian berada. Balik lagi nih sama kita di Meet Maju Education Experience Talk. Oke, sebelumnya mari kita perkenalkan Bapak. Silakan Pak untuk perkenalan. Oke, ya terima kasih Mas Jordi untuk kesempatannya. Perkenalkan semuanya teman-teman dari Sobat Meet ya, Meet. Sobat Meet ya. Sobat Perkenalkan sebelumnya saya dengan Fritz, saya dari Departemen Specification dan Technical Mortar Indonesia. Mortar Indonesia. Ya. Nah, jadi dari teman-teman semua itu banyak nih yang nanya nih. Mortar itu apa sih? Oke. Masih banyak nih yang belum tahu. Kan seperti yang kita tahu kayak semen biasa. Itu kan yang tahu cuma hanya sekedar semen. Semen itu apa sih? Semen itu gimana sih? Semen itu macamnya apa aja sih? Nah, banyak nih yang bertanya-tanya nih. Nah, untuk kali ini mungkin saya akan mewakili teman-teman sobat-sobat maju yang ada di rumah nih. Solusi dinding itu sebenarnya gimana? Ya, mungkin kalau saya mulai dari awal, kalau kita berbicara ada yang bicara semen, ada yang berbicara mortar. Jadi sebenarnya bedanya tuh apa? Semen dan mortar ini. Semen dan mortar sebenarnya adalah material yang dipakai juga untuk membangun. Khususnya kalau tadi kita bicara mengenai solusi dinding ya. Iya, solusi dinding solusi benar dinding itu kan ada kita bicara perekat bata ringannya, plesterannya, baru aciannya. Iya. Tapi kalau ditanya beda semen sama mortar apa? Jadi semen ini adalah satu material yang sebenarnya bagian dari mortar. Oh, seperti Gitu. itu. Jadi kalau kita berbicara semen ini adalah satu material, mortar ini sebenarnya adalah istilah untuk campuran antara semen, pasir, dan juga air. Oh, iya. Gitu. Iya. Jadi di dalam mortar pun ada semen ya sebenarnya. Gitu. Nah, mortar dan semen ini dipakai ketika kita berbicara aplikasi di lapangan. Iya. Gimana sih penggunaan aplikasinya? Kalau kita berbicara mortar, yang kita punya dari Mortar Indonesia adalah yang kita sebut dengan mortar instan. Mortar instan ya. Mungkin pertanyaannya adalah mortar instan tuh kayak gimana sih Iya, bentuknya benar ya? sekali. Jadi kalau mortar instan tuh istilahnya kalau paling mudahnya nih Mas Jordi, ingat aja kayak kopi instan. Iya. Oke, Mas Jordi minum kopi nggak? Oke, siap. Minum kopi kan ya? Minum kopi pasti. kan? Nah jadi kalau kita berbicara kopi instan, kita tinggal buka sasetnya, Betul. campur air, tinggal diminum. Siap saji sore Siap itu. saji, Ya, betul. benar. Di dalam kopi instannya tuh udah ada gulanya, udah ada kopinya, udah ada creamernya. Benar sekali. Tapi ada juga istilah kopi tubruk. Iya, oke. Ada juga iya, yang suka minum kopi tubruk, mungkin sobat-sobat dari Maju ya. Jadi kalau kopi tubruk kita ngeracik sendiri tuh. Iya, benar. Kopinya sendiri, gulanya sendiri, kalau mau tambahin creamer silakan gitu ya. Iya. Jadi taste-nya bisa beda-beda. Nah, kalau kopi instan tuh sama kayak mortar instan. Di dalam satu sak ini, Mortar Indonesia itu udah terdapat ada 4 sebenarnya, Mas. Ada 4 komponen. Ada 4 material. Yang pertama semen itu sendiri. Semen, iya. Baru ada pasirnya. Baru ditambah juga dengan bahan pengisi atau filler. Baru ditambah aditif. Itu udah di dalam satu sak nih, Mas Jordi. Jadi cuma tinggal kita buka saknya, campur sama air. Bedanya sama kopi instan ini nggak diminum, Mas. Iya. Tapi diaplikasiin ya. Iya. Jadi setelah dibuka saknya, campur sama air, tinggal diaplikasikan. Jadi semudah dan sepraktis itu. Jadi dengan adanya mortar ini sebenarnya itu membuat kita jadi lebih mudah seperti itu, Pak. Betul. Jadi mortar ini kita apalagi sekarang zaman sekarang pengennya yang serba cepat, serba praktis. Betul sekali. Dan kalau bisa hasilnya tuh bagus. Benar. Iya kan? Orang-orang kan sekarang pengennya positif, nggak ada negatifnya sama sekali gitu kan ya. Iya, benar. Jadi kita udah harus cepat, tapi jangan sampai kualitasnya jelek gitu. Nah, mortar menjawab kebutuhan hal tersebut. Apalagi kalau kita berbicara sekarang aplikasi di rumah-rumah tinggal. Iya, benar. Lahan sekarang sudah mulai terbatas. Iya, betul sekali. Jadi penggunaan aplikasi yang instan itu sangat dibutuhkan untuk kebutuhan proyek-proyek yang ada saat ini. Gitu. Iya. Jadi dalam satu kemasan ini udah mencakup semuanya gitu Pak? Sudah mencakup semuanya. Jadi sudah mencakup ada pasirnya, ada semennya, ada bahan pengisi atau fillernya dan ditambah aditif. Itu dicampur sama air, setelah itu diaplikasikan. Langsung aplikasi. Jadi benar-benar
Sama persis nih kayak kopi bener Mas ya, bener. Betul, Ya betul. oke, seperti Nah, itu. mungkin yang menjadi pertanyaan adalah kalau kita berbicara aplikasi semen pada umumnya, Iya. kita mungkin kita sebut dengan metode konvensional. Oh iya iya Metode benar. konvensional itu kan sudah ada dari puluhan tahun yang lalu. Iya, betul sekali. Metode konvensional mungkin sobat MIT udah tahu yang Iya. kita bicara mengenai kita beli semennya sendiri, Iya. kita beli pasirnya sendiri. Iya betul. Biasanya Gitu ya. seperti itu kan yang udah-udah ya. Betul. Ya, betul. Mas Juri mungkin pasti sering lihat deh. Iya. Di rumah-rumah tinggal lagi bangun, dia akan ada tumpukan pasir. Iya betul sekali. Dan juga ada tumpukan sak-sakannya semen. Iya, sak-sakan semen, pasir, gitu. Ada tempat buat ngaduknya. Betul. Seperti itu ya. Iya. Itu adalah hal yang menjadi metode yang kita sudah lakukan puluhan tahun yang lalu. Iya Gitu. betul. Ada apa yang kita coba tingkatkan sebenarnya dengan menggunakan mortar instan ini? Jadi kalau kita berbicara semen konvensional, kita kan membeli semen dan pasir secara terpisah ya. Dan sampai di lapangan karena ini pasir dari alam, biasanya kita ngayak dulu tuh. Iya betul sekali. Ya? Iya. Jadi ada ayakannya, Ada ayakannya. terus nanti kita lempar pasirnya, nanti ketemu pasir yang lebih halus. Pasir gitu. yang halus ya, oke. Setelah dapat pasir yang lebih halus, baru deh dicampur sama semen yang tadi kita beli. Iya. Setelah dicampur sama semen pasir, biasanya ada takarannya nih Mas Jordi. Oh, jadi nggak asal langsung. Nggak asal. Kira-kira udah cukup nih segini nih. Nggak asal. Itu sebenarnya ada takarannya. Ada yang bilang 1:7, ada yang bilang 1:8, atau ada yang mau lebih padat, ada 1:4. Itu maksudnya apa tuh? 1 tuh semennya. 1 tuh semen. Okay. Baru yang 4 atau 7 atau 8 itu pasirnya. Oh. Jadi harusnya, misalnya gini nih Mas, kita mau ngaduk nih, mau bikin adukan plesteran misalnya. 1:7 biasanya tuh ya. Jadi misalnya 1 ember semen, ditaruh di adukan, baru kita ambil lagi 7 adukan pasir atau 7 ember pasir. 7 ember pasir. Masukin lagi ke adukan. Harusnya kayak gitu. Harusnya. Tapi siapa Mas Jordi saat kayak gini yang mau ngitung-ngitung kayak gitu? Iya betul. Kelamaan pasti kan. Akhirnya tergantung apa? Tergantung feelingnya si tukang. Tergantung pengalamannya si tukang. Misalnya saya yang ngerjain atau Mas Jordi yang ngerjain, pasti hasilnya beda. Iya, betul sekali. Karena tergantung pengalaman saya, tergantung skillnya juga dari Mas Jordi. Jadi hasilnya tuh bisa macem-macem lah. Nggak konsisten, nggak homogen. Udah dicampur, tambahin air, barulah diaplikasi. Jadi kalau kita berbicara metode konvensional, memang ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Pertama, tempat. Tempatnya. Taruh gundukan pasirnya, taruh tumpukan semennya, tempat buat ngayak, itu space-nya butuh banyak. Baru waktu, harus ngayak dulu, iya benar sekali. Harus ngaduk lagi, baru diaplikasiin. Dan yang ketiga, ada lagi concern terhadap isu konsistensi adukan. Karena tadi kita bilang, feelingnya tukang, tergantung pengalaman. Aduk nih, udah nih, kayaknya encer nih, belum lagi. Gitu. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara semen konvensional, isu-isunya seperti itu. Nah, itu kita coba sempurnakan dengan mortar instan. Oh, jadi solusi yang seperti tadi itu ya yang menciptakan si mortar ini. Betul. Ini menjadi satu solusi terhadap suatu metode yang sebenarnya metode ini bukan nggak bagus. Cuman ada beberapa poin-poin yang kemungkinan ada human error-nya. Oh, betul sekali. Untuk meminimalisir human error itu, makanya muncul mortar instan. Sebenarnya kalau metode konvensional itu dilakukan dengan baik, dengan campuran yang pas, dengan step yang pas, dengan adukan yang konsisten, hasilnya pun juga nggak ada masalah. Tapi kalau kita berbicara sekarang di lapangan, ini kan mortar atau semen ini adalah beda sama bahan-bahan jadi, contoh kayak keramik, contoh granit, datang ke project udah jadi tuh. Iya betul. Nggak perlu kita aduk-aduk lagi kan. Tinggal masang aja. Benar. Tapi produk ini mau semen atau mortar ini produk yang belum jadi. Harus ditambur dengan air dulu, diaduk baru diaplikasikan. Jadi ada beberapa hal atau variabel yang mungkin miss. Oh iya betul. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, kita pakai metode instan. Oh, seperti itu. Ya. Oke. Jadi benar-benar si mortar ini memberikan solusi yang dimana itu benar-benar banyak banget keuntungannya buat kita sendiri khususnya Pak ya. Betul. Keuntungannya sangat banyak, apalagi untuk homeowner, untuk rekan-rekan atau sobat-sobat MIT yang lagi renovasi rumah,
ini akan sangat menguntungkan kepada sobat-sobat sekalian karena aplikasi tadi praktis, cepat, less space artinya penggunaan ruang pun juga Oh lebih iya, sedikit. iya benar Ya, benar. bayangin Mas Jordi, ini cuman kita butuh sak, butuh ember, sama air, udah. Iya. Buka saknya, Tuang. tuang ke dalam adukan yang sudah Iya. terdapat airnya, diaduk, udah aplikasi. Jadi semudah dan segampang itu. Semudah dan segampang itu. Dan nggak perlu takut, ini adukannya konsisten apa enggak ya? Karena satu bag atau satu sak dengan satu sak yang lainnya, atau beribu sak lainnya, itu kualitasnya sama. Formulasinya sama. Sama, benar-benar sama. Benar-benar sama. Kenapa? Karena memang kita adalah suatu perusahaan yang sudah didukung juga untuk research and development department yang memang sudah memadai. Yang memang sangat menjaga kualitas. Jadi sudah terjamin nih Pak. Sudah terjamin. Untuk satu sak dan beribu-ribu sak itu benar-benar sudah terjamin. Betul. Gitu, Pak. Formulanya pasti sama. Antara satu sak yang pertama dengan sak ke 1.000, ke 10.000, ke 100.000 dan sebagainya itu semua sama. Tinggal dicampur air. Nah, air ini yang menjadi penting. Air ini yang menjadi penting. Nih, kenapa nih si air nih? Sama nih kalau kita bicara kopi instan. Betul. Saya nyeduh nih sama Mas Jordi nyeduh. Harusnya rasanya sama kan ya? Iya, harusnya dong. Tapi kalau airnya saya kebanyakan, itu ya. Rasanya pasti nggak enak. Iya, oke. Nah, jadi mortar ini pun juga punya rekomendasi airnya, Sobat Mit. Jadi satu sak ini ada rekomendasi. Rekomendasi ada di mana? Ada di belakang sak kita. Itu udah tertera. Satu sak ini rekomendasinya berapa? Contoh, ini adalah produk perekat bata ringan. Namanya D1. Ini satu saknya kebutuhan air kurang lebih 9 sampai 9,5 liter. 9 sampai 9,5 liter. Asalkan kita di range itu, di jarak itu, pasti hasilnya bagus. Karena itu yang kita rekomendasi. Itu rekomendasinya sendiri ya? Rekomendasi kita. Jadi antara 9 sampai 9,5. Nanti produk plesteran beda lagi rekomendasinya. Disesuaikan aja sama rekomendasi itu, pasti hasilnya bagus. Jadi di setiap kemasan mortar Indonesia ini ya, jadi itu sudah pasti ada ini tata cara pencampurannya atau yang lainnya. Jadi kita nggak usah khawatir nih. Aduh, biasanya kan misalnya kan nih ada dari teman-teman sobat maju di rumah yang biasanya buat adukan secara konvensional nih. Biasanya kan dia naruh semen dulu, kemudian naruh pasir, naruh air. Oh, udah sering nih. Oh, gini doang kok caranya. Udah terbiasa. Nah, jadi misalkan dia mau beralih ke mortar, jadi dia nggak usah khawatir lagi ya benar. Soalnya di belakangnya sudah ada penjelasannya sendiri. Dan jadi nanti Sobat Mit juga bisa menyampaikan kepada tukang atau aplikator yang bekerja di rumah ataupun di proyek yang sedang berjalan. Jadi cuma tinggal lihat di belakang sak kita, itu ada urutan-urutannya tuh, Mas Jordi. Udah jadi, ada urutannya. Iya, jadi nggak usah Sobat Mit yang ngerjain juga, kan tukang atau aplikator kan juga punya. Iya benar. Nanti bisa membantu untuk hal tersebut. Oh, seperti itu. Ya. Oke, jadi benar-benar suatu kemajuan ya. Apalagi yang biasa saya alami nih, kayak belum lama itu kan nenek saya itu lagi bangun rumah. Lagi bangun rumah kan. Nah, jadi yang jadi masalah itu Pak, nih, yang paling jadi masalah itu tempat pasir. Paling banyak masalah nih. Susah ya? Susah banget. Apalagi ketika hujan. Ketika hujan. Pasir sudah ditumpuk ya kan, hujan. Ke bawah air lah atau apalah yang seharusnya pasir ini. Oke, beli pasir segini. Ini untuk tembok sebelah sana misalkan. Nah, jadi itu kan otomatis karena hujan atau karena apa, nah itu otomatis berkurang nih. Nah, jadi bisa jadi salah satu solusi, benar Pak ya? Betul sekali. Bayangin aja Mas Jordi, biasanya satu sak semen berapa kilo sih? 40 kan ya? 40, 50 kalau nggak salah ya. 40 sampai 50 kilo. Anggaplah 40 kilo. Oke. Kita pakai adukan misalnya 1:7. Berarti kalau satu semen 40 kilo, berarti harusnya pasirnya berapa? Tinggal 7 kali 40 ya? 280 kilo. Iya, 280. Berarti kalau itu ada beberapa pasir, beberapa semen, sak semen, itu tinggal dikali 7 aja. Itu harusnya jumlah pasir yang dibutuhkan benar, untuk bisa mengaduk adukan yang memang sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu jadinya makanya memang pasir itu akan banyak sekali kebutuhannya kalau kita berbicara aplikasi, khususnya plesteran. Karena plesteran itu yang biasanya menggunakan pasir cukup banyak. Seperti itu. Iya, oke. Jadi selain menghemat ruang ya, benar ya. Menghemat ruang,
Jadi sama aja kayak kita cuma beli semen, ruangan yang tadinya untuk semen itu secara tidak langsung udah muat semen dan pasir seperti itu. Betul. Karena dia sudah tersedia di dalam Di satu dalamnya sudah kemasan ada terdapat ini. pasir. Oke. Jadi kembali lagi, Sobat Meet, kalau udah beli mortar instan, jangan beli pasir lagi, udah nggak perlu lagi. Udah nggak perlu. Udah nggak perlu lagi, karena di dalamnya ini udah ada pasir. Gitu. Benar-benar. Ya. Nah, teori tadi buat kopi ya. Ya. Pokoknya buka langsung taruh aja. Kita nggak perlu nambah gula, nggak perlu nambah apa. Oke, betul. Oke, mantap sekali untuk mortar Indonesia ini ya. Nah, kan melanjutkan pertanyaan nih. Jadi di mortar ini kan dari tadi perekat bata ringan ya yang ini ya, perekat bata ringan. Kemudian di sini ini ada nggak sih? Jadi saya pernah dengar nih, ada yang namanya sebutan kayak wall system. Wall system itu sebenarnya gimana sih, Mas? Jadi kalau kita berbicara wall system atau solusi dinding, ini adalah beberapa produk mortar yang memang kita rekomendasikan supaya membuat dinding dari rekan-rekan atau Sobat Meet ini mendapatkan hasil yang paling baik. Apa saja sih yang kita punya? Kita mulai dari kalau kita mau bangun dinding pasti harus perlu batanya nih. Iya, betul. Nah, mortar ini sangat dekat sekali atau biasanya dipakai untuk aplikasi perekat bata ringan. Iya. Dan sekarang kayaknya udah mulai sering ya orang menggunakan bata ringan dibandingkan bata merah. Iya benar, udah sering banget. Betul, karena bata ringan itu sekarang pun juga jauh lebih ekonomis, yang pertama. Yang kedua juga pengerjaan juga lebih cepat. Seperti itu. Karena kan dimensinya bata ringan itu lebih besar ya dibandingkan bata merah. Betul. Jadi dimensinya itu sekitar 60 dikali 20. Jadi lebih banyak pengerjaannya, jadi lebih cepat juga. Nah, pasangannya biasanya menggunakan perekat bata ringan. Perekat bata ringan yang kita punya adalah di sini D1 dari Mortar Indonesia. Nah, D ini inisial dari dinding sebenarnya. Iya. Gitu. D-nya dinding. Iya, jadi setiap produk Mortar Indonesia dengan huruf depan D itu solusi dinding. Solusi dinding. Ya. Dimulai dengan namanya D1, ini perekat bata ringan. Perekat bata ringan. Betul. Ketebalannya itu tipis banget, Mas Jordi. Cuman 3 mili. 3 mili? Kebayang nggak 3 mili kayak gimana? Itu 3 mili? 3 mili, kebayang nggak 3 mili? Kuat itu untuk nempel bata ringan? Kuat banget. Bahkan kita bisa ngangkat sampai 5 bata ringan langsung. Wow. Jadi kalau kita misalnya mau tahu ketebalan 3 mili kayak gimana? Iya, kayak gimana? Kurang lebih kayak gini nih. Sobat Meet bisa ngeliat ya di sini. Inilah 3 mili. Segini? Tipis cuma sekali segini? Kan? Iya. Tipis sekali. Iya. Jadi ini adalah kalau kita berbicara aplikasi dinding, pertama itu pasti ngerekatin bata ringan dulu. Iya, betul. Bata ringan kita ini memang punya keunggulan dari sisi kerekatannya sangat baik. Jadi sekali kita aplikasi, itu kita bisa sampai ngangkat 5 bata ringan untuk kita langsung tarik. Nah, itu adalah satu kelebihan dari produk perekat bata ringan. Jadi aplikasinya lebih cepat dan aplikasinya juga tipis. Daya sebarnya pun juga tinggi. Daya sebarnya tinggi. Bisa sampai 16 meter persegi. 16 meter persegi. Jadi bayangin satu sak ini untuk 16 meter persegi. Untuk 16 meter persegi. Ya, bayangin walaupun cuma setipis itu, dia bisa kuat, Mas ya? Betul. Nah, jadi nanti range dari daya sebarnya itu di antara 10 sampai 16. Jadi kurang lebih 10 sampai 16. Jadi bayangin kalau misalnya Mas Jordi lagi bangun rumah, dan rumah tersebut misalnya luasan dindingnya 20 meter persegi. Iya, 20 meter persegi lah. Kurang lebih cuma butuh 2 sampai 3 sak. 2 sampai 3 sak ya. Jadi 2 sampai 3 sak ini udah 20 meter persegi. Jadi bayangin space yang Mas Jordi butuhkan tuh sedikit sekali jadinya. Iya, betul sekali ya. Dibandingkan kalau misalnya harus membeli semen plus pasir. Saya baru tahu ini nih. Bisa. Bener, ini langsung bisa kita lihat loh ini di sini. Aplikasi ini benar-benar tipis ya. Tipis. Iya benar. Jadi nggak perlu yang tebal-tebal lagi. Kalau dulu kan mungkin kalau kita pakai semen konvensional, iya, betul sekali. Itu harus tebal. Kenapa tebal? Karena memang di semen konvensional itu menggunakan pasir dari alam, yang memang agregat pasirnya itu cukup tebal atau cukup besar-besar. Iya, betul. Jadi nggak bisa dibikin aplikasinya tipis. Sedangkan pasir yang kami gunakan di Mortar Indonesia ini agregat pasirnya halus. Jadi kita bisa buat ketebalan setipis ini sampai 3 mili. Nah, ini aplikasinya menggunakan D1. Setelah aplikasi bata ringan, baru kita lanjut ke plesteran.
Oh ya, oke, lanjut Nah, lanjut. plesterannya itu adalah yang ini, namanya D2. Oh, ini Jadi kan ada D1, oke ada oke D2. oke oke, iya iya iya. D2 ini adalah plesteran. Tebelnya berapa? Cukup 1 cm, Mas Jordi. 1 senti? 1 cm aja. Bayangin kalau misalnya kita berbicara sama yang konvensional, rata-rata minimal di 2 cm. Oh iya benar Karena benar. tebel-tebel Iya memang benar. kebutuhannya. Nah, kita cukup 1 cm, kenapa? Karena memang produknya juga bisa tipis. Yang kedua, karena aplikasinya di atas bata ringan. Oh iya, oke Karena oke bata oke. ringan ini kan lebih presisi. Jadi kita nggak perlu tebel-tebel. Kecuali kalau pakai bata merah, ada kemungkinan bisa lebih dari 1 cm. Oh, seperti itu. Jadi apa namanya? Kayak kita bayangin aja lah. Kayak dulu nih, kita ngelihat pembangunan rumah nih. Kan biasanya tukang tuh masang pok Ya, pok, ya kan? dikamprot Oh namanya. iya, seperti itu kan. Nah itu kan tebel-tebel banget ya. Betul. Apakah sebanding nih sama yang ini Ya. tipis kayak gini? Jadi ini memang adalah salah satu kelebihan kita. Kalau kita berbicara mortar, kita selain semen dan pasir kan tadi ada 2 lagi Oh tuh. ya. Filler, bahan pengisi, dan juga aditif. Oh, filler dan aditif tadi Iya. ya. Filler dan aditif inilah yang membantu membuat produk ini menjadi produk yang lebih padat. Jadi kalau kita berbicara ini ada semen sama pasir dicampur kan ya. Terus ada filler nih, filler ini bahan pengisi. Oh, Ini iya. akan masuk melalui celah-celah itu untuk nutupin pori-pori antara semen sama pasir. Oh, Jadi membuat iya adukannya itu iya lebih iya. padat. Ditambah lagi aditif. Aditif ini nanti lebih ke arah daya rekatnya. Jadi kalau kita kamprot, itu nggak akan banyak yang jatuh. Oh, ya betul sekali, betul Biasanya betul. kalau kita kamprot, ada yang Iya, jatuh. yang jatuh banyak biasanya Jatuh kita jadi lihat ya. Iya, kebuang gitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan mortar, kita ke kamprot, lebih terminimalisir untuk yang jatuhnya. Jadi lebih banyak akan nempel di dindingnya. Seperti itu. Dan dia akan lebih padat, sehingga nanti masuk ke acian. Acian itu namanya D3. Dia tadi ada D1, perkat bata ringan, Taringan, D2, plesteran, baru D3 ini acian. tiganya acian. Oke. Acian ini sebagai untuk menghaluskan plesteran. Karena kalau kita pegang plesteran kan masih agak Oh kasar iya, ya. betul betul betul. Tapi kita finishingnya dengan acian. Oh. Acian ini yang nantinya ready to paint untuk bisa diaplikasikan cat. Oh, jadi sebelum dicat itu kan di acian dulu. Betul, seperti itu. betul. Oh. Ini Mas Jordi coba pegang di acian kita. Kita lihat ya, Iya. sobat ya. Oh, halus sekali ya. Halus banget. Ini kalau kita lihat ini udah kayak habis dicat nih. Iya, kayak finishing terakhir Iya. ya. Jadi sebenarnya kalau Sobat Mid ini mungkin sekarang juga lagi musimnya industrial look ya. Oh iya benar. Yang konkret expose gitu iya. ya. Ini bisa jadi salah satu bahan finishing yang bisa menjadi solusi nih. Jadi nggak perlu dicat lagi, cukup finishingnya menggunakan acian kita, khususnya untuk interior ya, Mas Jordi. Ini sudah bisa menjadi suatu hal yang bagus tuh. Gitu. Nah ini aciannya adalah D3. D1, D2, dan D3. Aplikasinya tipis saja, 1,5 mili sampai 3 mili. 1,5 mili. Sampai 3 mili. Ya. Sampai 3 mili ya. Ini akan mendapatkan acian yang halus seperti ini. Gitu. Tapi bener ini halus banget loh. Iya, ini sangat halus karena halus ini memang tagline kita juga ada nih, Mas Jordi, iya. untuk D3 ini. Acian sehalus kaca. Waduh. Bayangin kan kalau rekan-rekan tahu, kaca itu kan halus banget Iya ya. benar. Nah ini acian kita juga kurang lebih seperti itu. Nih teman-teman semua nih kalau mau lihat nih ya, mau nyoba nih ya, datang aja ke store-store, ke toko maju, mau lihat gimana sih hasil dari aplikasi acian nih. Iya. Kita bisa liatin. Ini benar-benar halus loh nih. Iya. Benar-benar halus. Dan kita nggak nyangka juga nih dengan seperti ini nih, dengan ketebalan apa namanya nih, perekat bata ringan, kemudian plester yang setipis ini bisa membuat tembok yang keren banget nih kayak gini nih teman-teman. Ya. Oke, ya. Nah jadi, ini nanti setelah ini tinggal dicat aja nih, langsung Mas bisa Jordi. dicat itu. Betul, bisa dicat. Nah tapi biasanya kalau kita berbicara cat, kita juga ada rekomendasinya. Sebelum dicat itu ada, kalau mungkin orang bilang cat dasar ya. Oh iya. Nah, kita merekomendasikan penggunaan alkali killer atau wall sealer. Oh. Itu biasanya di setiap produsen cat mereka sudah punya produknya gitu ya. Okay. Itu tujuannya untuk apa? Untuk ngebunuh alkali dari semen. Karena di dalam produk semen itu atau mortar itu ada alkalinya. Nah alkali ini kalau nggak dibunuh itu akan merusak pigmen dari warna catnya. Jadi makanya dari setiap produsen cat pun mereka memang punya
alkali killer atau wall sealer. punya sendiri ya. Jadi nanti diaplikasikan itu baru nanti dicat. Oke. Nah, satu lagi Mas Jordi yang mungkin saya perlu sampaikan adalah mengenai aplikasi ini kita juga harus melihat dari jumlah harinya nih Mas Jordi. Oh iya. Benar. Dari jumlah hari nih Mas Oke, Jordi. oke, Contohnya iya. kayak gini. Kita aplikasi perekat bataringan ini hari apa Mas Jordi? Sekarang hari Selasa. Selasa ya? Selasa ya. Misal Selasa kita pasang perekat bataringan. Hari Rabu kita sudah bisa plester. Besok nih. Bukannya jaraknya agak ini ya? Agak lama? Iya, agak Enggak. lama. Pasang bataringan hari Selasa, plesterannya besok hari Rabu. Hari Kamis kita sudah bisa ngaci. Oh, iya. Kamis depannya sudah bisa ngecat. Jadi waktu pengerjaannya itu kurang lebih sekitar 9 hari dari ngerjain bataringan sampai kita ngecat. Oh iya. Nah itu agak sulit didapatkan kalau kita berbicara semen konvensional. Iya betul. Kalau saya pernah dengar nih, ketika pembangunan rumah waktu itu, jadi ketika tembok udah jadi nih ya, itu saya nanya nih ke tukangnya, Pak ini bisa dicat kapan ini? Bilang gitu. Nunggu dulu Mas, agak lama katanya. Soalnya ini baru jadi nih katanya. Jadi kita nunggu kering dulu apa segala macam lah dijelasin sama dia ya. Jadi kita nunggu dulu katanya. Nanti kalau udah di hari ini nanti saya cek lagi. Nah, dan ini gimana caranya sih kok bisa dalam waktu yang sesingkat itu udah bisa di finishing? Iya. Ini jadi sebenarnya adalah kerja dari aditif kita. Oh. Nah, aditif ini membantu untuk mempercepat setting time dari pengerjaan produk-produk yang kita miliki saat ini. Nah, inilah yang akhirnya nanti membuat juga untuk rekan-rekan Sobat Min sekalian, ini nanti akan berkurang juga dari sisi penggunaan dari biaya atau upah tukang. Apalagi yang menggunakan upah tukang harian ya. Oh iya benar. Jadi karena lebih cepat, jadi akhirnya upah tukang harian pun juga lebih minim dibandingkan kalau kita berbicara semen konvensional. Karena kalau kita berbicara semen konvensional, waktu yang dibutuhkan dari ngerjain pasangan bata sampai ngecat kurang lebih antara 21 hari sampai 30 hari. Karena memang harus ditunggu. Apa sih yang terjadi kalau misalnya misalnya ini plester. Plesternya ini belum siap sebenarnya. Oh iya benar. Tapi udah langsung diaci misalnya. Yang terjadi apa? Ini kan masih bergerak plesterannya nih. Oh, belum masih kering belum lah setting belum setting. Sedangkan acian ini kan tipis dan dia nggak punya pasir. Iya. Dia nggak punya tulangan lah kalau kita bicara ya. Jadi ketika ini bergerak dan acian ini juga ada di depannya plesteran tersebut, dia juga ikut bergerak dan kemungkinan bisa terjadi retak. Oh, mungkin yang sering saya lihat nih kayak ada retak-retak kecil gitu. Itu mungkin akibat dari salah satunya bisa seperti itu. Oh iya. Salah satunya bisa seperti itu. Tapi ada memang beberapa hal lain yang bisa mengakibatkan keretakan pada aplikasi plester atau penacian. Kalau kita berbicara semen konvensional, aplikasi kita misalnya plesteran ini ya. Iya betul. Nah di semen konvensional karena cuma ada semen, pasir dan juga air. Ini tidak ada satu material, ini agak teknis nih Mas Jordi agak teknis nih. Tidak ada satu material yang tujuannya untuk menjaga air. Jadi gini, kalau kita berbicara semen, pasir, sama air ini kan dibutuhkan untuk memproses si semen sama pasir. Nah, tapi kalau airnya keluar, ini saya sering analoginya gini biar gampang ya. Oke. Kayak orang lagi PDKT nih. Oh. Iya. Kayak orang lagi PDKT nih, agak lebih gampang mungkin ya. Oke, lebih gampang. Misalnya saya lagi PDKT sama cewek. Saya lagi PDKT. Saya ini semennya nih. Cewek ini pasirnya nih. Butuh chemistry kan ya? Oh, betul sekali, betul. Butuh chemistry ya. Untuk misalnya kita jadi nih gitu ya. Terjadi nih ya. Terjadi nih gitu ya. Nah, itu pun juga terjadi pada semen sama pasir. Semen pasir ini butuh air untuk mereka bersatu. Oh. Kalau airnya ini hilang gimana, Mas? Yang terjadi apa? Jadi retak ya hubungannya ya. Retak. Gitu. Aduh. Repot ini. Pengalaman pribadi sih. Jadi kalau airnya nggak ada, inilah yang membuat semen sama pasir ini jadi retak. Nah itu yang sering terjadi di semen konvensional. Kenapa? Karena ketika mereka udah dicampur, semen, pasir, dan air, diaplikasikan contohnya ke bataringan atau bata merah. Karena mereka nggak punya airnya itu kenapa? Ada yang keserap terlalu berlebihan ke bataringannya, atau yang menguap berlebihan ke udara. Seperti itu. Jadi airnya hilang nih. Padahal mereka butuh. Akhirnya jadi retak. Nah, di semen, di mortar instan, kita punya aditif tadi. Aditif itulah yang ngerem supaya airnya itu nggak berlebihan nyerap ke batanya, nggak menguap berlebihan juga ke udara. Jadi dijaga lah airnya. Jadi dijaga lah sama gitu. si aditif tadi aditif ya. Tadi, gitu.
Itu yang membuat aplikasi mortar instan minim retak. Minim retak. Bukan nggak retak ya, tapi minim retak. Minim retak. Jadi nggak terlalu terlihat lah. Jadi yang udah kita bahas barusan ini ya. Jadi untuk mendapatkan suatu dinding yang mulus kayak gini nih, Ya. jadi kita tuh perlu benar-benar menerapkan dari awal sampai akhir itu menggunakan mortar itu Betul. sendiri. Itu akan lebih baik. Itu akan lebih baik. Okay. Karena konsistensi formulanya jelas, lebih homogen, dan memang dari tadi sisi setting time-nya pun juga lebih terjaga. Mulai dari pasangan bata ringan, di plester, baru diaci. Baru setelah itu 7 hari setelahnya baru kita ngecat. Gitu. Itu dengan takaran dan ukuran yang sama persis. Takaran dan ukuran yang sama persis. Jadi dari sak pertama sampai sak terakhir itu pasti kualitas dan formulanya sama. Oke. Iya ya. Jadi luar biasa sekali ya untuk mortar ini ya. Bukan hanya menghemat tenaga kita, menghemat waktu, dia juga bisa memberikan hasil yang luar biasa. Cakep. Ya, betul sekali. Mas Jori udah dapat nih. Oke. Secara gambaran besar secara itu gambaran kayak gitu. besar oke. Ya. Dari awal sih pertamanya kan saya ngerasa aneh aja nih. Ya. Kok bisa gitu. Yang saya bayangin nih ketika orang-orangnya kayak saya lah yang belum ngerti apa-apa gitu tentang pembangunan tembok. Biasanya kan kalau orang bangun tembok kan perlu pasir, perlu ini disaring dulu di sini. Apa benar gini doang bisa nih? Ternyata di sini nih dibuktiin nih benar-benar dijelaskan secara rinci bahwasanya ini benar-benar mewakili apa yang kita lihat nih. Dari semen itu sendiri, dari pasir, dari air itu sendiri, ini udah ada di sini semua. Betul. Gitu teman-teman. Jadi nggak perlu repot-repot seperti yang sudah kita lakukan seperti biasanya ya. Sebenarnya ini lebih ke arah sekarang bagaimana mengubah kebiasaan. Mas Jordi. Okay. Jadi edukasi ini memang harus terus dijalankan nih Mas Jordi. Bahwa memang ada satu metode yang sebenarnya bukan mengubah kebiasaan yang lama, tapi sebenarnya menyempurnakan. Betul ya. Menyempurnakan metode yang sudah ada sebelumnya. Seperti karena saya yang sudah sampaikan sebelumnya, metode konvensional sebenarnya nggak ada masalah. Asalkan memang disesuaikan dengan step dan langkah yang benar dan tepat. Tapi terkadang kan kembali lagi di lapangan yang ngerjain nggak cuma satu orang, banyak orang dengan kebiasaan, dengan skill, dengan pengalaman yang berbeda-beda. Nah itulah yang kita coba minimalisir dengan menggunakan metode instan. Jadi kita udah aduk dulu deh di pabrik, udah kita kumpulin material-materialnya, takarannya berapa, udah didalamin satu bag, nih tinggal kamu buka bagnya, campurin sama air, aplikasi. Gitu. Karena metode yang kita lakukan di pabrik sebenarnya juga metode yang sama yang dilakukan metode konvensional tapi di project site. Tapi kita ngelakuinnya di pabrik. Jadi lebih terukur gitu. Karena yang ngerjain mesin. Iya. Dengan yang benar sih yang Mas Felix tadi bilang, soalnya biasanya kan nih kayak tukang-tukang nih 1, 2, 3, 4 diajak ngobrol nih. Benar. Kayaknya 3 lagi deh. Seperti itu ya. Jadi untuk menjaga kestabilan campuran itu sendiri, jadi si mortar ini sudah menentukan ini nih Mas ya. Dari pabriknya sendiri udah oke nih, segini udah pas nih. Udah pas banget, tinggal kasih air, aduk, tinggal pasang. Betul. Semudah dan sepraktis itu. Semudah dan sepraktis itu ya. Jadi teman-teman nih, jadi kalau misalkan teman-teman mau bangun rumah atau sekolah atau apalah gedung misalkan, nah ini bisa langsung nih tanya aja nih ke Mortar Indonesia. Nah di sini udah sediain di mana bahan yang bisa membantu kita membangun suatu bangunan tanpa harus ngeribet. Bisa kita bilang ngeribetin diri lah. Mesti cari lahan buat pasir. Betul. Seperti pengalaman saya sendiri ya. Naruh pasir di mana lagi ini, naruh semen di mana. Nah, hanya untuk satu sak ini nih, itu kita bisa langsung buat dinding seperti itu ya. Oke. Nah, tadi kan udah banyak banget nih kelebihan dari si mortar ini nih. Nah, untuk perbandingan sendiri nih dari pengerjaan mortar dan semen konvensional itu perbandingan yang paling kelihatan apa sih? Mungkin dari waktu, biaya atau
semacamnya seperti itu gimana, Bang? Kita sekarang masuk ke area sensitif nih, Oh Mas Jordi. iya, ini mungkin ini yang paling banyak Paling ditunggu-tunggu iya, ya. benar. Yang paling Produknya bagus, paling mahal nih pasti kan produknya itu kan. dia, Ya. bener. Ini pasti menjadi suatu pertanyaan yang sering ditanyakan juga sama sobat Meet di yang ada di rumah saat Iya. ini ya. Bahwa satu bagnya ini kalau dibandingin semen konvensional berapa ya? Nah, gitu kan. ini nih yang dari tunggu-tunggu Iya, nih pasti nih. sebenarnya nungguinnya sampai di titik ini. Jadi kalau kita berbicara hal tersebut, kalau kita bandingnya sak ke sak, produk mortar pasti akan lebih mahal dibandingkan semen konvensional. Oh iya. Pasti akan lebih mahal. Kenapa? Karena dalam satu bagnya ini bukan hanya cuma ada semen, tapi juga ada pasirnya, ada fillernya sama aditifnya. Nah, yang sering menjadi kesalahan adalah orang itu cuman membandingkan antara satu sak semen dengan satu sak mortar. Iya, betul. Yang jelas memang nggak apple to apple. Kenapa? Karena satu sak semen ini harus ada lagi tambahannya pasir. Betul. Nah, itu yang sering miss lah di Iya, situ. Kita pernah bikin perhitungannya nih Mas Jordi. Jadi saya mungkin nggak akan mendetail dari misalnya perekat bata ringan D1 dibandingin sama perekat bata ringannya semen konvensional berapa gitu misalnya. Iya. Tapi secara full system kita bilang ya. Oke. Full system itu artinya apa? Yang satu kita misalnya menggunakan semen konvensional mulai dari perekatnya, plesterannya, aciannya gitu. Iya, oke. Kalau yang ini mortar kita menggunakan bata ringannya, perekat bata ringannya, plesterannya dan aciannya. Oke. Itu kalau kita bandingkan kurang lebih ya Mas Jordi. Kurang lebih kita malah lebih murah 25% Mas Jordi. Bisa lebih murah 25%. Malah lebih murah dibandingkan kalau kita berbicara semen konvensional. Oke. Kenapa lebih murahnya? Karena tadi kita menggunakan pasir yang lebih halus. Sedangkan komposisi pasir itu paling besar memang dalam suatu adukan. Baik mau di semen, baik di mortar, komposisi adukan tuh pasir yang paling tinggi. Tetap pasir yang paling banyak. Tinggi, pasir yang paling banyak. Jadi kurang lebihnya kita kurang lebih 25%. Anggaplah nih Mas Jordi. Iya, Anggaplah nggak 25% deh. Iya. Kita press bener-bener sampai anggaplah jadi 10. Oh iya, oke. Cuman tipis nih bedanya. Atau bikin aja press lagi sampai 5% yang ekstrim deh. Jadi kita cuma lebih murah 5%. Kenapa harus lebih tetap milih mortar? Yang kelebihan-kelebihannya tadi sudah kita sampaikan. Oh, benar sekali. Lebih praktis, lebih cepat, kebutuhan area pun lebih sedikit, adukannya lebih konsisten, sehingga menghasilkan kualitas yang lebih baik. Iya. Ini yang kita tawarkan sebenarnya, bukan hanya dari sisi harganya, tapi adanya kelebihan-kelebihan ini yang kita tawarkan dibandingkan semen konvensional. Iya. Belum lagi kalau menggunakan mortar, pengerjaan lebih cepat. Oh iya. Tadi kita udah sama-sama hitung ya. Iya, betul. Jadi kalau kita berbicara mortar instan bisa. Ini sampai kita nggak ngitung nggak sampai ngecat ya. Kita nggak ngitung sampai cat. Kalau kita nggak ngitung sampai cat, cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Dari pasang bata ringan sampai kita ngaci. Yang kalau kita berbicara konvensional itu kebutuhannya kurang lebih 10 sampai 14 hari. Iya, betul sekali, betul. Iya. Berarti itu ada biaya kan tuh? Iya, betul. Ada biaya kan? Misalnya ini ada perbedaan misalnya 7 hari atau seminggu ya. Seminggu dikali jumlah tukang dan biaya dia per hari. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan juga. Nah, gitu. Jadi untuk mengukur biaya pembuatan suatu tembok itu nggak hanya sekedar di bahan aja berarti. Betul. Ya? Yang sering miss tuh juga di situ. Orang cuma mikir, oh ini lebih murah dibandingkan ini. Padahal dengan ini misalnya pun lebih mahal sedikit. Ada hal-hal yang tadi kita sudah perhitungan bersama-sama tuh. Benar. Tukangnya juga jadi lebih sedikit pengerjaannya. Hasil adukannya juga lebih bagus, lebih cepat, lebih praktis. Spesial lebih kecil dan sebagainya. Oke. Iya benar sekali. Berarti benar-benar sangat membantu kita ya benar mortar ini. Kalau kita lihat lagi nih yang udah kita bahas tadi, dengan adanya pasir, misalkan kita beli pasir nih, pasti ada yang ngayak ya. Betul. Ada yang ngayak, ada yang ngaduk, ini ada yang ngangkatin, ada yang ituin semen. Kalau untuk ini nggak perlu ada tukang yang ngayak. Ya. Langsung kasih air, langsung aduk, langsung pasang aja gitu. Iya. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan berarti mortar ini memang memberikan waktu, biaya dan yang membuat kita ini lebih simpel gitu untuk ngerjainnya Mas ya. Betul.
Apalagi di zaman yang serba praktis saat iya ini ya. benar. Orang kayaknya juga pengennya kalau bisa rumahnya segera cepat Ah, ditinggalin, itu. lebih cepat ditempatin gitu ya. Proyeknya juga cepat jadi, karena dengan proyek lebih cepat jadi, cuannya pun juga jadi lebih cepat nyampe ke Iya merekanya kan benar, ya. benar, Kalau benar, lebih benar. lama kan jadi cuannya agak lebih lama juga Oke. gitu. Nah, itulah hal-hal yang kita memang coba bantu sempurnakan dari metode konvensional sebelumnya dengan menggunakan metode mortar instan. Oh. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman di rumah nih mau ngebandingin nih, masa sih yang diomongin bener nih, bisa langsung nyoba aja Mas ya. Betul, betul. Kayak misalkan silahkan cek di bisa datang ke store Toko Maju atau tanya-tanya lewat online itu harga mortar ini berapa. Ya. Kemudian jumlah bisa dibandingin nih dengan penggunaan mortar dengan semen konvensional. Bisa dibandingin sendiri di rumah. Kalau misalkan kurang percaya apa yang udah kita bahas tadi ya. Nah, mulai dari tukangnya butuh berapa orang, ininya butuh berapa orang. Nah, silahkan coba dihitung bener nggak sih si mortar ini lebih efisien. Tapi saya pribadi yang tadinya cuma sekedar tahu mortar itu semen instan dan katanya lebih hemat, tapi ketika saya lihat ternyata harganya agak tinggi, setelah dijelasin sama Pak Felix tadi, ini benar-benar kalau dihitung untuk keseluruhan itu benar-benar sangat efisien ya, lebih ekonomis. Ekonomis sekali ya dengan kita ya. Oke. Nah, jadi jangan terburu-buru nih karena ngelihat harganya lumayan tinggi, asal aja mahal. Harus dilihat dulu apa aja sih yang perlu kita gunain, apa aja sih yang kita pakai nih untuk buat rumah atau buat bangunan kita sendiri. Saya juga mengajak nih sebenarnya untuk Sobat Meet, setiap kali kita melakukan penganggaran dalam suatu proyek, coba lihat secara lebih luas gitu. Jadi jangan ke satu sak gitu ya. Karena itu terlalu kecil sebenarnya impact-nya. Kalau kita melihatnya lebih luas, lebih besar, apa sih yang kita bisa dapatkan dengan harga ini gitu ya. Itu akan kita bisa lihat bahwa sebenarnya dengan menggunakan mortar, dengan takaran yang pas, dengan kelebihan-kelebihan yang kita sudah sampaikan, malah lebih menguntungkan. Gitu. Jadi kita benar-benar harus melihat secara luasnya, benar Pak ya. Jadi jangan kita berandingin kayak satu sak gitu. Oke, ya benar. Kayak tadi kalau misalkan kita ngebandingin dalam hal yang Pak Felix tadi sebutin, ini udah kita bilang tadi ini terkesan mahal gitu ya. Bisa mahal lah. Tapi ketika kita ngelihat secara luas nih, ternyata bisa sampai 25% ya. 25%. 25% untuk segi efisiennya. Ya, efisiensi dari segi harga atau biaya. Atau biaya. Itu dari sisi produk ya. Produk. Belum kita berbicara tukangnya. Belum kita itu baru produk. Baru produk ya. Jadi belum kita berbicara bahwa dengan menggunakan mortar aplikasinya menjadi lebih cepat. Karena aplikasi lebih cepat berarti biaya tukang pun jadi lebih sedikit. Benar. Oke. Nah, itu teman-teman tadi udah kita bahas semuanya tentang apa sih mortar itu sih, apa sih perbandingannya sama semen konvensional itu, apa sih kekurangan, kelebihannya masing-masing udah kita bahas. Nah, oke. Mungkin kita udah ada di penghujung acara nih. Pak Alex, terima kasih banyak sudah bergabung bersama sama-sama, Mas kita Jordi. di Meet. Nah, terima kasih Sobat Meet. Nah, ini kita dari Meet mengundang teman-teman semua, kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau misalkan sesuatu yang belum kita bahas atau sesuatu yang udah kita bahas tapi belum nyampe atau belum clear lah mungkin bisa gitu. Nah, itu bisa langsung tanya aja. Bisa aja langsung komen aja di kolom komentar atau bisa hubungin langsung ke Toko Maju atau bisa langsung ke Mortar Indonesia ditanya nih. Sebenarnya maksudnya dari ini atau apa? Nah, kalau misalkan ada beberapa materi, ada hal nih yang mau ditanyain nih. Misalkan saya mau nanya suatu hal, tapi belum ada nih di channelnya si Meet nih. Belum ada nih. Nah, itu bisa langsung request. Jika banyak, akan kita buatkan video khusus untuk jadi by request nih ya. Iya, betul. Seperti yang saat ini juga seperti karena yang saat banyak ini request juga ya. Benar. Kita tunjukin kan ke Mas Felix, banyak nih yang nanya nih. Nggak cuma 1-2, banyak yang nanya. Apa sih mortar itu? Nah, hari ini udah kita wujudin nih. Kita panggil Mas Felix yang benar-benar
menguasai apa itu mortar, yang sudah benar-benar berpengalaman dengan berurusan dengan si mortar inilah. Seperti itu. Dan teman mungkin buat Sobat Meet juga yang ingin bertanya langsung ke kami atau ke Mortar Indonesia, juga bisa follow IG kita. Oh, oke. Yaitu Ya. di solusi.sig. Solusi.sig. Di situ nanti rekan-rekan bisa direct message juga ke kita dan juga bisa melihat di situ ada feed-feed yang kita biasa sudah post untuk update apa yang sedang kita kerjakan dari Mortar Indonesia. Itu. Jadi nggak perlu khawatir nih kalau misalkan, aduh tadi yang dibahas apa nih ya, bilang gitu. Oh, kayaknya kurang ngerti deh. Nah, itu bisa langsung ditanyakan nih. Betul. Bisa langsung tanyakan ke Toko Maju atau langsung saya ke IG-nya solusi.sig. Nah, tuh solusi.sig seperti itu ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Alex. Terima kasih banyak Mas sudah Jordi. hadir membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sama-sama, sobat-sobat maju di rumah nih. Nah, tuh kan sudah dijawab semua pertanyaannya. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Like, komen dan subscribe. Like, komen dan subscribe. Oke. Terima kasih semuanya. Dadah. Ya, terima kasih.